Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, beredar berita terbaru terkini bahkan viral. Ini yang mengundang isu-isu nasional, bukan nasional lagi, melainkan sudah menjadi isu dunia. Kekisruhan dan kekacauan selalu dibuat-buat ya. Ini mengenai adanya yang mengacau kepada pihak-pihak yang disebut dengan FTA, yaitu Forum Tanah Air, di mana FTA tersebut mengadakan perkumpulan di sebuah hotel. Kemudian sebelum acara dimulai atau dijalankan, ada yang mengacau, pihak yang mengacau, dan ini yuk kita simak bersama videonya. Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tidak ada demokrasi, meaningful demokrasi, tidak ada. Maka kita harus mengawal, mempraktekkan demokrasi itu sepanjang hari selama 5 tahun ini. Dengan apa? Pertama, kita harus membuka ruang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, freedom of expression, kebebasan freedom of association, asal ya kan tidak menyebar kebencian dan permusuhan, maka kemerdekaan berserikat tidak bisa dihalangi. Kemerdekaan berpendapat tertulis lisan tidak bisa dihalangi. Itu akan menentukan kualitas dan integritas substansi demokrasi. Gitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita sebagai pelaku demokrasi, apalagi Bapak Ibu mewakili rakyat melalui Partai Nasdem, ini harus akrab dengan isu-isu yang berkembang di ruang publik. Ini jangan diabaikan, karena inilah yang akan menentukan public policy making in 5 years, selama sepanjang 5 tahun. Selesai, sudah di TPS, dah bukan dilupakan, tapi itu udah selesai. Tapi urusan kita ini bagaimana mengelola suara publik. Deliberasi di ruang publik harus terbuka. Tidak boleh ada orang yang punya pendapat mau bikin diskusi di hotel lalu digerebek oleh preman. Wah, itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Maka saya tweet, polisi harus segera bertindak. Ini merusak. Apalagi bisa merusak image dari pemerintahan juga yang akan berakhir. Ini karangan-karangan orang di bawah yang nggak jelas begitu. Ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi dibenarkan. Kita harus mengawal ruang publik kita ini beraneka pendapat. Biar aja banyak pendapat, ya kan? Cuma tentu pada waktunya itu kita juga harus membimbing peradaban bangsa kita ini menjadi semakin bermutu. Polda Metro Jaya telah mengamankan 5 orang yang terlibat pembubaran forum diskusi yang digelar Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dari kelima orang tersebut, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Sementara tersangka mengaku mendapat orderan untuk membubarkan diskusi FTA. Dikutip dari Tribun News, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Jati Wiyoto Abadi. Dirinya mengatakan 2 tersangka berinisial F, EK, dan GW. Di sisi lain, 3 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi adalah JJ, LW, dan MDM. Polisi menyebut FEK berperan mengordinir di lokasi kejadian.
Sementara Giwe merupakan pelaku perusakan properti yang ada di dalam hotel. Lalu, JJ, LW, dan MDM merupakan provokator pembubaran acara. Hal senada disampaikan Kabidumas Polda Metro Jaya Komzade RES. Pihaknya mengatakan, FEK mendapat orderan untuk membubarkan diskusi FTA tersebut. Oleh sebabnya, pihak yang berwajib sedang mendalami sosok yang mengorder atau memerintahkan pembubaran tersebut. Jadi sebetulnya pertemuan di Kemang itu ya dimaksudkan untuk mengkonsolidasi pikiran, mengkonsolidasi ide itu. Jadi kenapa mesti dibubarkan? Tentu ada yang menyuruh membubarkan. Padahal kebebasan berpendapat itu dari awal kita berkali-kali terangkan itu hak setiap warga negara itu. Nah kalau warga negara ada yang tidak setuju, dia bebas untuk berpendapat juga. Bahwa kami tidak setuju dengan diskusi yang dilakukan oleh Forum Tanah Air. Ya lakukan diskusi tandingan, bukan dengan membubarkan diskusi itu. Nah konyolnya di situ. Tapi saya mengerti bahwa mereka yang mengacak-acak, membubarkan dan dengan mengintimidasi Forum Tanah Air di Kemang itu hari ini, itu sekedar suruhan aja. Dia nggak ngerti apa sebetulnya isi pembicaraan itu. Jadi sangat jelas bahwa rejim ini masih berupaya untuk meneror pikiran. Jadi teror pikiran itu adalah bagian paling buruk dari peradaban. Yang datang ke situ yang hendak membubarkan mestinya datang dengan ide untuk mencatat supaya dilaporkan ke polisi kalau ada hal-hal yang dianggap menghasut, dan itu yang harusnya dijadikan standar dalam cara kita bernegara tuh. Jadi saya ngerti bahwa sejumlah orang itu pasti butuh uang. Nah, karena itu jadilah pelaku kekerasan. Sebetulnya kalau kita terangkan dengan pikiran yang jernih, bangsa ini bisa mengikuti tuntunan akal sehat, tuntunan ide, tuntunan konsep. Tetapi kekuasaan selalu ingin menghalangi orang berpikir dengan mengirim, kalau saya sebut preman, saya nggak mau menyebut kata preman. Jadi mereka itu diutus untuk mengacau tuh. Nah, silakan mereka menilai diri mereka sendiri, apakah mereka itu beradab menghalangi orang berpikir. Kan nanti teman-teman yang ada di FTA akan menganggap bahwa Indonesia buruk sekali cara menghormati hak asasi manusia atau kebebasan berpendapat. Mereka akan pulang ke luar negeri lalu bicara pada pers luar negeri kan. Oh itu Indonesia itu barusan kita datang ke Indonesia untuk membawa gagasan konsep, ingin bercakap-cakap dengan sejumlah intelektual Indonesia, tapi ya, dirusak panggung kita, bahkan kita diusir. Jadi itu juga catatan buruk bagi demokrasi Indonesia. Artinya peristiwa hari ini itu pasti menurunkan indeks demokrasi Indonesia. Dan sekarang masih dalam pemerintahan Pak Jokowi, indeksnya makin turun tuh. Main fisik tobat saya bilang. Siap, gas. Ya, siap. Kalau lu main fisik yang kita, seperti ini jangan. Karena kita tinggal langsung. Tersangka kasus dugaan penganiayaan dan pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air atau FTA di Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024, berinisial FEK berusia 38 tahun, disebut mendapat orderan. Polisi mengklaim tengah mendalami pihak yang mengorder FEK. Pada hari Jumat 27 September 2024, pelaku FEK mendapatkan orderan untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintahan dari FTA, gelar silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional yang dilaksanakan pada 28 September 2024 di Ballroom Hotel Grand Kemang, yang pada saat pelaksanaan tidak melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak yang berwajib, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari dalam keterangan persnya, Minggu 29 September. Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Jati Wiyoto Abadi menambahkan, pihaknya juga akan mendalami motif dari tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi tersebut. Ia menyatakan, polisi tidak segan-segan memproses hukum mereka yang terbukti melakukan tindak pidana. Sampai saat ini kita terus akan lakukan investigasi, motif, latar belakang, kenapa kelompok ini datang ke sana, kenapa ini dibubarkan, siapa penggeraknya, ucap Jati. Dan tentu akan kita mintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang tentu mereka bisa terlibat dalam aksi yang terjadi kemarin, sambungnya. Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan
telah mengamankan 5 orang terkait kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Kemang.